al-ikhlas, والثالث المتابعة. Al-Musannif rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan pada pertemuan yang telah lewat tentang syarat ibadah. Syarat ibadah ada 3. Pertama, sidqul azimah. Ia benar-benar punya azam. Yang kedua adalah al-ikhlas. Yang ketiga adalah al-mutaba'ah. Ketiga, al-mutaba'ah. Antum perhatikan tambahan penjelasan dari al-musannif untuk kemudian ucapan beliau tidak bertentangan dengan ucapan para ulama yang lain di saat berbicara tentang syarat diterimanya amal ibadah. Ketiga perkara yang beliau telah sebutkan, fadhal. Ketiga perkara yang beliau telah sebutkan dibagi menjadi 2. Pertama, syartul wujud. Syarat wujudnya amalan. Ya, syarat amalan itu ada, yaitu yang pertama, sidqul azimah. Syarat wujud al-amal, syarat adanya pekerjaan itu adanya azimah, sidq, jujur dalam berkeinginan, ya, bersemangat. Barakallahu fikum. Ini syartun fi wujudil amal. Syarat adanya amalan tersebut, adanya kemauan dan keinginan yang jujur. Bagian yang kedua adalah syartul qabul. Syarat penerimaan amalan itu. Syarat penerimaan ibadah. Kalau tadi syartul wujud, syarat adanya amalan itu adalah sidqul azimah, maka bagian yang kedua adalah syarat qabul amal. Syarat diterimanya amalan tetap 2, yaitu ikhlas pertama, dan yang kedua mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, kita langsungkan barakallahu fikum ke pembahasan yang ke-14, soal. Setelah beliau menjelaskan apa itu al-Islam. Islam adalah agama yang mengajak untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, ya, di dalam memasrahkan lahir kita dan batin kita harus dengan mentauhidkan Allah, itu Islam. Ya, kita sering menjumpai dan menemukan lahiriahnya, barakallahu fikum, dipasrahkan untuk selain Allah, ya, seperti untuk kuburan, tempat-tempat yang dikeramatkan, atau barakallahu fikum untuk jin-jin dan seterusnya. Memasrahkan hidup, ya, baik lahiriah kaitannya atau batiniah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkannya, itu Islam. Yang kedua, bahwa Islam itu agama mengajak untuk al-inqiyad, patuh kepada Allah Azza wa Jalla melalui pintu-pintu ketaatan.
Ketiga, Islam mengajarkan para pemeluknya untuk memiliki sikap bara', berlepas diri dari semua bentuk kejahatan hidup. Kejahatan hidup yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah dan pelaku syirik, penjahatnya. Maka Islam mengajari kita untuk berlepas diri dari kejahatan besar ini dan para penjahat-penjahat besar di dalam hidup, yaitu yang menyerukan dan mendakwahkan kesyirikan di tengah-tengah umat. Ini satu. Kedua, Islam mengajarkan kita untuk berlepas diri dari kejahatan di bawah kesyirikan, yaitu mengada-ngada dalam urusan agama dan juga berlepas diri dari pelakunya. Islam mengajarkan demikian. Ketiga, Islam mengajarkan kita untuk berlepas dari ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat, dan dari para pelaku kemaksiatan. Allahu Akbar. Kita bisa mengerti hakikat Islam yang seperti ini sekali lagi setelah Allah memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk kembali memahami Islam ini sebagaimana pemahaman para pendahulu kita yang saleh dan mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya sebagaimana pendahulu kita yang saleh. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang ke-14, mad dalilu ala syumulihi din kulli indal itlaq? Mana dalil yang menjelaskan bahwa Islam itu mencakup semua agama, semua apa yang terdapat di dalam agama? Kalau kemarin telah dibahas, din terdiri dari 3 martabat. Martabat yang pertama al-Islam, kedua al-Iman, ketiga al-Ihsan. Ketika disebut al-Islam mencakup semuanya, iman masuk, ihsan juga masuk ke dalamnya. Mana dalil yang menunjukkan demikian? Kata beliau, dalilnya jawab, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, inna ad-dina indallahil Islam. Sungguh agama yang benar di sisi Allah adalah al-Islam. Kata-kata Islam ini mencakup semuanya. Iman masuk di dalamnya, itu merupakan amalan-amalan batin. Ihsan juga masuk di dalamnya. Barakallahu fikum. Kedua dalilnya, wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam datang dalam kondisi asing, iman datang dalam kondisi asing, ihsan datang dalam kondisi asing, masuk di dalamnya semuanya, ya. Dan akan kembali Islam, iman, ihsan itu juga dalam kondisi asing. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu apa? Bagaimana kaitannya dengan orang-orang yang sudah memahami Islam dengan benar, mengamalkan Islam dengan benar? Maka mereka disebut dengan ghuraba, orang-orang asing. Keasingan mereka setelah memahami Islam dan mengamalkan Islam dengan benar, dari sisi mana? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjabarkan secara rinci.
dalam hal sholatnya asing. Kenapa? Karena sudah rusak tata cara sholat. Barakallahu fikum, ya, umat ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rusak tata cara sholatnya. Maka dia tampil untuk menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan sholat. Di tengah-tengah sudah tidak ditemukan lagi tuntunan yang sebenarnya Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam masalah sholat. Masalah akidah keyakinan asing. Karena memang rusaknya keyakinan umat. Dalam hal intisab yaitu menggabungkan diri, menisbatkan diri, itu pun asing. Dia menisbatkan diri kepada salafus saleh sehingga menjadi salafi atau sunni atau athari. Barakallahu fikum. Nisbahnya sendiri asing di tengah-tengah nisbah yang terjadi di tengah umat ini bermacam-macam. Barakallahu fikum. Begitu seterusnya dari semua sisi. Sampai kemudian beliau mengatakan bahwa wabil jumlah dia adalah alimun bainal juhal. Dia adalah orang yang berilmu di tengah orang-orang yang tidak berilmu. 2. Amirun bil ma'rufi wa nahin 'anil munkari baina ladaihimul ma'ruf munkaran wal munkaru ma'rufa. Dia tampil menyeru penyeru menuju kebaikan dan pencegah dari segala macam bentuk kejelekan, ya, dari kemungkaran di tengah-tengah orang yang ma'ruf sudah menjadi mungkar dan mungkar sudah menjadi ma'ruf. Sehingga dia asing, barakallahu fikum, di tengah umat rahimani wa rahimakumullah. Sudahlah, enggak usah kita jauh-jauh. Antum keluar sholat di masjid saudara-saudara kita muslimin, kita menjumpai, menemukan, ya Allah, ya, mulai dari shaf, ya, tidak lagi sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Kedua, dari sisi kelurusan, subhanallah, maju mundur, maju mundur. Dari sisi kelurusan, ya, belum lagi barakallahu fikum dari sisi ketika mau bertakbiratul ihram, ya, usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin. Kalau dia imaman, kalau dia makmuman, betapa sulit, ya, tidak tepat. Kembali lagi, tidak tepat lagi, kembali lagi, belum, tidak jadi, ya. Barakallahu fikum. Nas'alullah salamata wal afiyah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sekali lagi, keasingan itu memang mahal di masa sekarang ini, barakallahu fikum. Maka jangan sampai kemudian kita tanggalkan keasingan itu, ya, kemudian bergabung dengan afa'il, perbuatan orang-orang yang maaf tidak memiliki ilmu, ya. Barakallahu fikum, ya, hidup celah mencela itu bukan akhlaknya seorang yang berilmu, ya. Coba antum lihat orang maaf ngerti sedikit walaupun dia bukan ahlus sunnati wal jamaah. Aib kalau sampai kemudian barakallahu fikum mencela, mencerca,
rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Barakallahu fikum. Bagaimana lagi ini di tengah orang awam perbuatan yang seperti itu aib? Bagaimana lagi kalau dilakukan oleh orang yang mengaku sudah berilmu, berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang tadi menjaga lisan, menjaga kehormatan, menjaga ini, itu adalah sebuah amalan yang asing. Rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu barakallahu fikum, lalu kemudian melakukan yang sama dengan orang-orang awam yang itu keluar dari orang yang maaf-maaf ya di pasar, ya barakallahu fikum, maklar, ya itu ucapan-ucapan kotor. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau orang yang tekun di masjid, barakallahu fikum, orang awam yang mengerti, mencium sedikit dari ilmu agama, dia mengerti kedudukan mencela dan mencerca itu adalah sebuah perbuatan jelek. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka barakallahu fikum, mahal untuk terus menjaga nikmat menjadi orang yang ghuraba di tengah-tengah umat ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, afdalul islami imanun billahi wa ghairu dzalik katsir. Kata beliau, hadits Nabi alaihi salatu wasallam, seutama-utama Islam, langsung Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkannya imanun billah, iman kepada Allah, ya. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam mendefinisikan seutama-utama Islam itu adalah keimanan kepada Allah azza wa jalla. Ini menunjukkan dalil bahwa Islam itu mencakup semuanya apabila disebut cuma Islam saja. Tapi kalau disebut barakallahu fikum bersamaan dalam satu nas, Islam dan iman, berarti Islam punya makna, iman punya makna. Contoh seperti hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Rasul alaihi salatu wassalam ditanya tentang al-Islam satu. Berikutnya ditanya tentang al-iman. Berikutnya ditanya tentang al-ihsan. Berarti semua bagian agama ini memiliki makna berbeda-beda. Islam berarti di dalam hadis Jibril adalah amalan lahiriah. Iman adalah amalan batiniah. Yang paling tinggi adalah di saat engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jal al-ihsan, seolah-olah engkau melihat Allah Azza wa Jal. Tapi kalau engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakini Allah pasti melihat engkau. Ini ihsan. Ihsan barakallahu fikum. Nah, kita langsungkan qala madalilu ala ta'rifihi bi arkanil khamsati inda tafsil. Apa dalil tentang definisi Islam dengan rukun-rukunnya, dengan rukun yang 5 secara rinci? Mana definisinya? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadis su'al Jibril iyyahu aniddin. Ya, ucapan Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis pertanyaan Jibril kepada beliau alaihi salatu wasallam tentang agama. Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana
wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Definisi Islam dengan rukunnya yang 5 secara rinci. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin fadzakara hadhihi ghair annahu qaddama al-hajja ala shaumi Ramadan wa kilahuma fi sahihain. Dalam hadis yang kedua, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah menyebutkan di situ ada perbedaan. Perbedaannya mana barakallahu fikum? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan penyebutan di dalam hadis Ibnu Umar haji sebelum puasa Ramadan. Ya, haji lalu kemudian puasa Ramadan. Kedua-duanya ada di dalam Sahihain, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi, barakallahu fikum, tidak mengapa kita didik anak kita ketika menyebutkan rukun Islam, ya, yang keempat puasa, kemudian haji, atau haji kemudian barakallahu fikum puasa. Nah, ketika ujian masuk TD waktu itu di Degolan, yang menanya terkait dengan imtihan akidah adalah Yazid Jawas di saat itu. Kipas angin besar di samping, tapi tidak ada yang keluar dari ujian itu kecuali keringetan barakallahu. Ya, belum matanya tajam orangnya. Pertanyaannya, subhanallah. Termasuk pertanyaannya di saat itu yang saya ditegur dengan, wah, ya, salah. Waktu itu mal Islamu. Kita belum pernah belajar usul al-thalatha. Baru saja barakallahu fikum, ia meninggalkan, ia belumlah masih ikhwanul muslimin di saat itu, rahimani wa rahimakumullah. Ditanya al-Islam seperti definisi yang terdapat di dalam usul al-thalatha. Saya jawab, yang pertama, saya hafal alhamdulillah di saat itu hadis Umar ibn Khattab. Saya jawab dengan rukun Islam. Salah. Diam. Ya. Karena sudah disalahkan jawaban yang kita tahu bahwa definisi Islam, ya, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah, ketika pertanyaan Jibril ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah. Sudah di saat itu tidak ada gambaran mau lulus kecuali rasid gagal. Karena salah dalam bagian barakallahu fikum akidah. Ya, ditanya ikhlas, syarat ibadah, ya bisa dijawab. Nah, yang ini Islam ini tidak bisa. Iman, satu. Iman ditanya, saya jawab dengan rukun iman. Al-imanu an tu'mina billah wa malaikati. Salah. Saya diam karena tidak tahu. Definisi lain dari itu yang tidak bisa. Bayangannya keringatan, ya benar-benar keringatan, padahal kipas anginnya besar barakallahu fikum menghembus, rahimani wa rahimakumullah. Sudah tidak lulus, ya, keluar itu harapannya kecil sekali untuk kemudian bisa lulus, karena ujian yang berikutnya, ya, enggak berat. Ujiannya apa? Yaitu membaca kitab. Waktu itu Firqatun Najiyah. Ya, belum pernah kita tahu kitab itu, ya, kita cuma modal-modal bahasa-bahasa, ya, Arab, begitulah. Yang kedua, pertanyaan yang ringan, yaitu wawancara. Karena ini intinya akidah itu wis enggak lulus. Barakallahu fikum. Karena disalahkan di saat itu. Ya, ternyata definisi yang dimaksud waktu itu adalah
al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kita belum pernah belajar, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa disangka dan diduga, ya dari NTB seorang diri, alhamdulillah diluluskan. Ya, diluluskan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, jadi kata beliau, ya, dalil definisi Islam dengan rukun yang 5 secara rinci ini dia. Terdapat di dalam hadis Abdullah bin Umar, muttafaqun alaih, hadis ya Jibril, juga diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, ma mahallu syahadataini minad-din. Apa kedudukan 2 syahadat di dalam agama? Jawab, la yadkhulul 'abdu fid din illa bihima. Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Perhatikan baik-baik, kita benar-benar dididik untuk mengerti dan tahu dalilnya. Ini tentunya sebagai upaya agar kita jangan memiliki penyakit yang berbahaya, yaitu ta'assub kepada siapapun. Ya, kecuali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanatik terhadap individu orang tidak boleh terjadi. Ya, makanya mulai kita belajar usulul tsalatsa, kemudian beranjak, semuanya kita dididik, ya, dengan barakallahu fikum dalil dalam semua permasalahan. La yadkhulul 'abdu fid din illa bihima. Tidak akan masuk seorang hamba ke dalam agama kecuali dengan keduanya. Ai syahadatai. Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya mereka yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada Ar-Rasul. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-haditha wa ghairu dzalik katsir. Aku diperintahkan, kata Nabi alaihi salatu wasallam, untuk memerangi orang-orang sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Azza wa Jal, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya Allah. Berarti 2 kalimat ini adalah besar pada diri seorang sunni salafi. Mengatakan beriman kepada Allah punya konsekuensi yang sangat besar. Mengatakan syahadat Muhammad Rasulullah, konsekuensinya juga besar, barakallahu fikum. Ya, konsekuensi pengakuan kita Muhammad sebagai abduhu wa rasuluh, maknanya abduhu la yu'bad. Beliau sebagai hamba Allah berarti tidak boleh disembah. Loh, bagaimana sih gambaran penyembahannya? Menyembah Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu meminta syafaat kepadanya. Maka ini termasuk bentuk dari penyembahan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, menggantungkan hidup kepada beliau, barakallahu fikum. Wa rasuluhu, kata-kata rasul adalah utusan Allah, fala yukadzab,
maka tidak boleh untuk didustakan sekecil apapun. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kedua kalimat ini berkonsekuensi sangat besar. Maka di saat seseorang keluar dari syahadatain, akan bisa menyebabkan dia keluar dari ad-din. Ya, makanya salah satu ucapan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di saat menyebut madakhilus syaitan, lah jalan-jalan setan untuk masuk kepada siapapun dari umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Satu, kata beliau, at-tazayyud. At-tazayyud, na'am, wal israf. Setan masuk melalui pintu tazayyud. Tazayyud itu nambah-nambah. Ya. Kemudian barakallahu fikum wa al-israf, melampaui batas. La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian sanjung dan puji aku sebagaimana Ibnu Maryam Nasara memuji putranya Maryam, kebablasan. Setan masuk dari pintu at-tazayyud wa al-israf. Ini satu. Yang kedua, kata beliau barakallahu fikum, min madakhili syaitan adalah al-ghaflah. Kelalaian yang ada pada individu kita, maka itu akan dimanfaatkan oleh setan. Sekarang kita telah berucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sudah kita wujudkan makna-maknanya di dalam kehidupan. Setelah itu, apakah kita lepas atau bebas dari sifat kelalaian? Jawabannya tidak. Tetap melekat itu, barakallahu fikum. Sehingga jangan heran di saat kemudian sahabat Nabi alaihi salatu wassalam datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengungkapkan apa yang terlintas di benak. Ya. Sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau sekiranya saya katakan ini adalah dosa yang paling besar terkait dengan Allah Azza wa Jalla. Syaitan terus berbuat, barakallahu fikum. Ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi di saat kemudian muncul perkara-perkara khawatir yang barakallahu fikum, yang terlintas di benak, yang terlintas di hati, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mereka sampai tidak sanggup untuk mengeluarkan apa yang terlintas itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan komentar di saat itu bahwa itulah dia al-iman. Ya, artinya adanya perjuangan untuk kemudian tidak apa yang terlintas itu menjadi sebuah amalan. Barakallahu fikum. Ya, kalau sekiranya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in sedemikian bisa terjadi dalam hidup mereka, apalagi kita yang kurang segala-galanya, barakallahu fikum. Maka setan akan bisa menyelinap pada diri kita dari sikap kelalaian. Kalau kita lalai di saat mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalai, terlebih khusus kelalaian terhadap diri, akan terjadinya perubahan pada kondisi. Kita tidak koreksi. Kita terus merasa, tidak akan merasa terus. Tidak ada lagi untuk kemudian dia melakukan koreksian
terhadap perubahan pada kondisinya sendiri. Terus. Itu kan sebuah kelalaian yang sangat besar. Barakallahu fikum. Ya. Setan akan memanfaatkan kelalaian kita. Masuk padanya. Wal-iyadu billah. Sampai kita dengan kelalaian itu ditutupi dari barakallahu fikum kebenaran. Bukankah sebuah keberhasilan setan untuk merusak kita di saat kita menyimpulkan yang salah itu jadi benar dan benar itu jadi salah? Bukankah ini kerugian yang sangat besar di dalam hidup? Barakallahu fikum. Al-ghaflah, kelalaian akan bisa muncul pada diri kita dari semua sisi. Ya. Makanya disinilah letaknya ilmu, kedudukannya barakallahu fikum untuk terus bersemangat, belajar memompa semangat, belajar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang terakhir, langkah dan cara atau lewat mana, yaitu at-takallufu mimma la ya'ni. Memberatkan diri pada sesuatu yang tidak berguna buatnya, buat agamanya, tidak bermanfaat. Tetapi takalluf, dibeban-bebankan dirinya, diberat-beratkan dirinya dalam perkara barakallahu fikum la ya'ni. Ya. Kita mendengar hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Maka di saat membebankan diri untuk mewujudkan sesuatu yang tidak berguna, maka itu adalah madkhalun min madakhilis syaitan. Salah satu pintu darinya setan itu masuk. Barakallahu fikum. Nas'alullah salamat al-afiyah. Sungguh amat sangat mengerikan barakallahu fikum upaya-upaya mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika berbicara tentang perbedaan antara arif dengan jahil, ya Allah, jauh perbedaannya. Maka kita harus jaga ilmu agama ini sebagai sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai suatu saat dan suatu ketika ilmu agama itu dicabut oleh Allah, sehingga yang hak itu jadi salah dan al-batil itu jadi benar. Ini adalah pencabutan ilmu agama dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kita masih mengingat ucapan Hudzaifah ibnul Yaman di saat beliau mengatakan bahwa kesesatan yang sebenar-benarnya adalah di saat Anda menjadikan ilmu apa yang dulu Anda ingkari dan Anda ingkari yang itu merupakan ilmumu, diingkari barakallahu fikum. Maka ini pencabutan yang sangat mengerikan. Nas'alullah as-salamatul afiyah. Nah, kemudian terakhir kita ambil, kemudian kita tutup. Ma dalilu syahadati alla ilaha illallah. Sekarang beliau mengkhususkan pembicaraan tentang syahadat yang pertama. Ma dalilu syahadati alla ilaha illallah. Apa dalil tentang syahadat la ilaha illallah? Qaulullah ta'ala, firman Allah Azza wa Jal, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, dan ikut bersaksi para malaikat dan orang-orang yang berilmu
Mereka tampil memberikan persaksian dengan keadilan bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia yang maha mulia dan maha bijaksana. Wa qawlihi ta'ala, dan firman wa qawluhu ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalil yang kedua. Wa qawluhu ta'ala, wa ma min ilahin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Wa qawluhu ta'ala, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah tidak menjadikan seorang anak pun dan tidak ada bersamanya sesembahan apapun. Dan firman Allah Azza wa Jalla, qul law kana ma'ahu alihah kama yaqulun. Jika katakan wahai Rasul Allah, jika bersama Allah itu adalah Tuhan-Tuhan yang lain, sebagaimana mereka katakan, idzan labtaghaw ila dzil arsy sabila. Niscaya mereka akan mencari jalan untuk bisa ke arsy, jalan menuju arsy, al-ayat wa ghairuha, al-ayati wa ghairiha, dan ayat-ayat dan selainnya. Barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini terkait dengan syahadat. Kita kembali, masa Ustaz mengajar kita bersyahadat? Tidak apa-apa, artinya mengajak untuk memahami kembali apa yang terdapat di dalam kalimat yang agung ini, sebagaimana pesan para ulama kita agar kita memulai dengan tauhid hidup ini. Kedua, menjalankan roda hidup itu di atas tauhid. Dan kita berharap kita bisa menutupi roda hidup itu berakhir dengan tauhid pula. Karena ini persoalan besar. Jangan dan jangan serta jangan suatu saat dan suatu ketika antum kemudian mengatakan, masa si tauhid terus, akidah terus. Jangan, barakallahu fikum. Di saat meremehkan seolah-olah dia adalah orang yang sudah bertauhid, lalu kemudian mengeluarkan kata-kata peremehan, ini adalah perkara yang sangat besar. Barakallahu fikum. Kita sudah menemukan orang-orang yang seperti ini, menganggap remeh persoalan akidah dan tauhid. Barakallahu fi. Kita menemukan terjungkir balik dalam hidupnya. Terjungkir balik dari kesesatan, barakallahu fikum, ke kesesatan berikutnya. Di saat ada peremehan dan pengentengan terhadap tauhid, barakallahu fikum, maka jangan ada. Terus kita belajar ilmunya dan belajar pula untuk mengamalkannya. Kita tidak akan pernah bisa meluruskan, barakallahu fikum, sekerat daging yang gampang dan mudah untuk berubah. Kita tidak bisa mengekang sekerat daging yang setiap saat bisa berbolak dan berbalik, kecuali dengan aqidatut tauhid. Barakallahu fikum. Kecuali dengan aqidatut tauhid. Rahimani wa rahimakumullah. Jangan ada muncul kebosanan pada diri kita untuk kemudian belajar akidah dan tauhid. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terus dikaji, dihafal matanya, dikaji lagi, diulangi lagi. Tidak mengapa. Karena kita berharap setelah Allah berikan kita hidayah, kita mencoba memulai melangkah hidup baru di atas tauhid dan akidah. Kita diperintahkan untuk menjalankannya di atas tauhid hidup ini, dan kita dituntut untuk menutupnya dengan tauhid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir hidupnya atau ucapannya yaitu kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannata wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Barang siapa yang bertemu dan berjumpa dengan Allah dalam kondisi tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Bila dia bertemu dan berjumpa dengan Allah dalam kondisi menyekutukannya dengan sesuatu, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ingat bahwa kesyirikan itu ada dua bentuknya dan keduanya banyak cabangnya. Syirik besar punya cabang yang sangat-sangat banyak. Syirik kecil punya cabang yang sangat-sangat banyak. Kalaulah kita menganggap selamat dari syirik besar, belum tentu kita selamat dari syirik kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap di hadapan orang yang paling saleh dengan mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum, sesuatu yang paling aku khawatirkan dan takutkan menimpa kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan orang-orang saleh. Mereka adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Bahwa yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian setelahku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyirkul asghar, syirik kecil. Beliau menyebutkan ar-riya'u. Kalau beliau mengkhawatirkan barisan sahabat Nabi, orang saleh, bagaimana lagi nahnu, kita, barakallahu fikum. Oleh karena itu kita terus belajar kitab-kitab akidah dan kitab-kitab tauhid sampai kita bisa selamat, barakallahu fikum, dalam pertemuan dan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa Al-Quran mulai dari awal sampai akhir berbicara tentang tauhidullah, tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya mengajak kepada segenap ikhwani wa tullabil ilm untuk terus bersemangat belajar akidah, untuk kita memperbaiki diri, memperbaiki lahiriah kita. Setelah dengannya ilmu tauhid, kita memperbaiki, barakallahu fikum, batiniah kita, rahimani wa rahimakumullah. Tafaddalu, barakallahu fikum, subhanakallah.